Sebenarnya kesepakatan ini bahasa dulunya namanya tata tertib. Hanya karena ada pergeseran, sekali lagi saya sampaikan ada pergeseran paradigma sehingga pernyataan-pernyataan negatif yang memang sudah dari sananya dibuat dengan poin-poin yang ada itu akan diganti dengan pernyataan-pernyataan positif dan tidak perlu ada poin-poin yang ada di situ. Nah, setelah kesepakatan bersama kita buat, kita akan masuk di satu poin, yaitu membahas bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Selalu saya sampaikan metode segitiga restitusi karena metode ini metode baru dan sudah banyak simulasi yang dilakukan di YouTube. Itu sudah banyak teman-teman mengupload segitiga restitusi sehingga nantinya itu bisa menjadi gambaran untuk kita. Artinya kita tidak langsung mengubah 180 derajat apa yang telah kita lakukan selama ini, tetapi kita pelan-pelan mengarah ke sana. Yang penting kita punya target. Kita punya target capaian yang akan kita lakukan, apakah target tahunan, target per semester, sehingga kita bisa melakukan bersama. Baik, ini baru konsep saja. Kita akan sepakati bersama. Ini kesepakatan di dalam kelas, berarti nanti wali-wali kelas bersama anak walinya akan melakukan kesepakatan, kecuali kelas 11. Iya, kecuali kelas 11 ini hanya berlaku untuk kelas 10 dan kelas 12. Nanti kalau kelas 11, jika selama ini bahkan mungkin kita pada saat kita sekolah kita langsung ditanamkan kalau seperti ini akan seperti ini. Jadi memang di otak anak-anak itu sudah ditanamkan melakukan kesalahan hukuman yang seperti ini. Tetapi itu yang akan kita rubah perlahan-lahan, dan sekali lagi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi sekali lagi kita harus berpikir kenapa tidak kita melakukan itu. Yang pertama, murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Nah, ini masih bisa dirubah kalimat ini, tidak berbicara sendiri, artinya mungkin minta izin dulu sebelum berbicara. Boleh, silakan. Ini. Upayakan agar masuk ke kelas tidak terlambat. Nah, kalau kalimat dulunya itu ada kan di sini. Nah, ini. Datang di sekolah lewat dari 017. Berarti memang sudah ditanamkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan bahasa ini, kemudian tidak bertengkar dengan teman, tidak membuang sampah sembarangan, termasuk ke dalam laci, menjalankan aturan piket sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Ini mungkin masih bisa diperbaiki kalimat yang tepat. Hadir di kelas tepat waktu. Ini copy saya dari internet, jadi ini agak lambat, agak sama dengan ini. Nanti yang mana yang lebih pas. Mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruangan kelas. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Saling menghormati, menghargai, dan membantu. Kalau mungkin selama ini kita pelatihan hanya untuk pengimbasan, yang penting asal pengimbasan, tetapi untuk di program guru penggerak itu tidak seperti itu. Jadi apa yang telah dipelajari itu langsung diaktualisasi di kelas. Saya kira itu untuk kesepakatan bersama siswa di dalam kelas. Kemudian ada lagi satu poin, saya belum sempat cari materinya, tetapi kita bisa mengambil dari ini. Saya izin ganti. Jadi kesepakatan bersama siswa SMKN 1. Jadi misalnya ini ada hubungan yang kalimat negatif, berarti kita ganti menerapkan pelecehan seks. Bisa kita ganti menghargai sesama, gunakanlah bahasa yang pas, menghargai lawan tidak sejenis, misalnya.
Membuli teman bisa digunakan kalimat yang lain. Pacaran di lingkungan sekolah mungkin kita lebih ganti, lebih fokus dulu untuk belajar. Artinya kita sebenarnya kalau misalnya pacaran di lingkungan sekolah, dia sudah ditanamkan, oh ternyata bisa jadi pacaran di sekolah karena ada kalimat ini. Nah tapi kita ambil waktu untuk membuat kesepakatan bersama. Ini hanya contoh saja, nanti dibuat kesepakatan bersama, baru dibuat dalam bentuk boleh poster, ya. Nanti kita cetak seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Kalau masuk ruangan laboratorium, tergantung apakah penamaannya laboratorium atau ruang praktik atau kayak enggak, bukan begitu ya. Jadi itu yang lebih pasnya saja. Ya, itu. Ini hanya, tetapi sekali lagi ini kebanyakan menggunakan kalimat negatif. Hanya ada beberapa kalimat positif di sini. Jadi semua menggunakan kata tidak, sehingga silakan dirubah kalimatnya menggunakan kalimat positif. Jadi misalnya kalimat positif di sini dihimbau untuk mengembalikan alat yang diambil pada tempat semula. Gitu. Bisa mungkin juga Pak makan dan minum di luar ruangan laboratorium. Boleh, iya, bisa. Jadi silakan nanti saya kirim boleh di WA guru untuk membuat kesepakatan bersama nanti. Jadi nanti pada saat membuat kesepakatan bersama dibuatkan dokumentasinya. Ya. Ya. Saya kira itu saja untuk kesepakatan bersama di lab. Nanti kita lakukan kalau bisa minggu depan hari Kamis sudah intinya dalam bentuk draft poster supaya nanti kita chat atau tetap berusaha memperbaiki, melakukan yang terbaik. Ya, terlebih lagi anak-anakku semua harus melakukan yang terbaik. Terbaik ini artinya apa? Jika ada hal-hal yang selama ini kurang pas, jika ada hal-hal yang selama ini tidak sopan, tidak etis yang kita lakukan, itu yang akan kita perbaharui. Nah, itu yang kita akan buatkan kesepakatan bersama. Gitu. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kenapa senyum-senyum? Kerja ya? Ya baik. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bersama wali kelas, nanti juga di bagian terakhir ada yang akan disampaikan oleh wali kelas. Kami telah komunikasi, kami telah diskusi bahwa jika selama ini kita punya tata tertib di sekolah itu sudah bagus, itu yang sudah kita laksanakan, tetapi mungkin ada hal-hal yang mungkin kita perlu perbaharui. Nah, bahasa lain dari tata tertib yaitu adalah kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan itu ada banyak. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat sekarang ini mungkin kesepakatan kelas di kelas 10 TKJ. Bisa saja kesepakatan kelas di 10 OTKP itu berbeda dengan kesepakatan kelas di sini. Bisa saja itu. Jadi ada juga namanya kesepakatan sekolah. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah itu, siswa yang ada di sekolah itu sepakat dengan kesepakatan sekolah. Gitu. Kami juga punya kesepakatan. Jadi ada dua kesepakatannya, guru dan pegawai. Kenapa kesepakatan? Kita rubah, kalau dulu namanya tata tertib, peraturan, kode etik, tetapi kita akan rubah menjadi kesepakatan. Ada juga bahasa lain, kesepakatan, ya keyakinan. Jadi ada orang yang menggunakan kesepakatan, ada juga yang menggunakan keyakinan. Pertanyaan, apakah sama? Sama. Nah, sekarang ini ada konsep-konsep yang akan kita sepakati bersama. Kelas 10 TKJ di SMK Negeri 1 Tabunahan.
Kita mulai dari nomor 1. Menerapkan 5S. Apa itu 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Kapan ini diaplikasikan? Pada saat kita bertemu satu dengan yang lain, ya kita memberi salam. Ya, pada saat pasti memberi salam, jangan buka apa ya? Buka cemberut. Pasti harus ada senyum. Macam tadi kan waktu kami datang, kalian senyum-senyum, bahkan ada yang tertawa. Setelah itu saling menyapa, tetapi dalam suasana sopan dan santun. Jangan juga senyum terus walaupun tidak ada orang. Nah, dipertanyakan itu. Iya. Untuk nomor 1 bagaimana? Sepakat nggak kita ini? Sepakat. Iya. Jadi besok kalau kita ketemu, salam. Selamat pagi Pak, kalau pagi. Jangan selamat siang kalau pagi, salah itu. Ya. Nah, biasanya ada SD begitu. Biasa sore pas kita lewat, selamat pagi Pak, padahal sore ini. Kita maklumi saja, langsung kita jawab, iya selamat sore. Oh iya Pak, selamat pagi, ternyata sore sekarang. Kita masuk ke nomor 2. Menggunakan bahasa yang sopan. Bahwa ini menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Adakah bahasa yang tidak sopan? Ada. Istilah yang lagi viral sekarang itu kalau kita sebentar bicara apa? Itu tidak sopan itu. Mungkin sesama teman bolehlah bahasa keakraban. Tapi kalau dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan kami, sementara bicara langsung ada yang spontan. Nah itu tidak benar ya. Nah, coba nomor 3 Pak. Upayakan agar masuk kelas tidak terlambat atau tepat. Kenapa ada bahasa upayakan? Berarti ada yang selama ini sering terlambat ya? Biasa terlambat ya, hari ini. Tapi hati-hati jangan pura-pura. Kalau ada yang pura-pura, baik di depan guru di atas, biar terlambat orang. Mungkin 1 kali 2 kali kalian hanya diberikan senyum saja. Kali ketiga diberikan kecemburuan, kali keempat ya tidak tahu apakah mata melotot atau bagaimana. Ya, kita sepakat ini ya. Nomor 4. Baca kan? Menerima kalimu? Ada kan? Ada Pak. Iya. Keriting gantung. Ada yang lurus, ada yang botak. Terserah apa namanya. Itu namanya menerima perbedaan dan saling menghargai sesama. Jangan membuli temannya. Gitu. Apalagi kalau pas cukur, beda bosan yang dulu ya. Jadi itu jangan membuli temannya. Nah kita masuk di poin 5. Memakai pakaian dengan rapi. Sepakat ini? Sepakat. Coba berdiri dulu semua. Ini Pak. Kenapa tidak berdiri? Ini kayak Pak 17. Oke, silakan duduk. Artinya apa? Ya memang kalau kita rapi kelihatan apa namanya berwibawa. Ya. Tapi juga jangan terlalu jahil. Apa itu jahil? Apa itu jahil? Jaga jahil. Jaga image. Jaga wibawa. Ya bukan. Kita sepakat ini ya? Iya Pak. Poin 6. Tidak berkaitan. Kira-kira tidak ada ini. Apa? Apalagi kita sebangsa dan setanah air, sesuku dan sekampung,
hati bukan tempat sampah. Saya tidak usah perlu cek satu-satu wajibnya. Karena terkadang dari senyuman itu, dari wajah itu langsung muncul. Oh, berarti ada sampah. Tapi kita sepakat ya. Nomor 8 pasti sepakat ya. Mengawali kegiatan belajar dengan kalau tidak doa secara bersama-sama, minimal mungkin kita berdoa secara pribadi-pribadi doa masing-masing kan bisa. Banyak cara yang penting kita. Poin 9. Nomor berapa sepakat ya? Poin 9. Masih sepakat. Ada jadwal pikirnya kan? Ya Pak. Sepakat. Nomor 10. Sepakat. Bagaimana dengan ini? Sepakat. Itu berarti karena terkadang seperti ini. Ada yang terlalu proaktif sehingga tidak mampu menahan dirinya langsung saja ceplos keluar. Gitu. Biasa ada memang seperti itu. Tetapi mulai itu kita perlu belajar. Terkadang kita harus mampu mengontrol diri, menahan diri. Jadi menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi. Kita sepakat ini ya. Sepakat. Nomor 11. Saya kira kita sepakat ini. Sepakat. Artinya membantu, jangan pada saat semester misalnya atau pada saat ulangan. Kepala sekolah dengan Pak wali kelas katakan bisa membantu. Pada saat ulangan, jawaban dulu deh. Iya. Itu bukan membantu namanya itu. Itu berlaku curang itu. Artinya mungkin sekarang membantu tetapi besok itu sebenarnya merugikan. Iya. Banyak contoh-contohnya ini. Nomor 12. Oh sudah tadi di atas ya? Sepakat. Nomor 6 dan 12 sama ya? Sepakat. Oke, kita hapus nomor 12 ya. Iya. Nomor 12 kembali. Sepakat. Bagaimana? Sepakat. Setuju? Setuju. Betul? Betul. Tidak kompak. Ada masalah ini dengan HP? Tidak. Yang jelas kalau di dalam kelas tidak usah tidak usah main HP. Sepakat. Di luar kelas juga kalau misalnya tidak butuh tidak usah. Sepakat. Apalagi kalau tidak ada kuota ya. Ya. Jadi kecuali untuk ya Pak. Keluar perkembangan dari 2012. Apalagi kalau misalnya kita belajar matematika kan. Iya Pak. Kadang-kadang memang diperbolehkan untuk memakai HP. Ini ada kecualinya untuk keperluan proses pembelajaran. Ya. Sepakat itu Pak. Sepakat. Tapi diawali dengan tidak bermain HP. Pak. Jadi kesepakatan ini sangat penting supaya ketika kita untuk keperluan proses belajar itu bisa digunakan. Jangan menggunakan HP di luar proses itu. Jangan juga mengatasnamakan keperluan proses belajar sementara yang dilakukan itu seperti itu. Ya Pak, sepakat. Kan ini pernah kita sepakati awal-awal ya. Ya, Pak. Kayaknya belum terlalu maksimal. Terima kasih Pak Santo. Rata-rata yang senyum ini. Apa ini? Jadi senyum itu penuh makna. Iya. Jadi ada yang senyum mengangguk setuju, ada juga senyum mungkin sering dia lakukan seperti itu ya. Terima kasih Pak Santo telah menambahkan. Saya tepuk tangan dulu untuk Pak. Nomor 13. Bagaimana?
Kurang. Tidak berjanji. Tugas atau PR. Kita bedakan ya. Kalau PR itu dikerjakan di rumah. Ya, ada juga tugas dikerjakan di rumah, tapi juga ada tugas dikerjakan di kelas. Tapi jangan PR berubah menjadi PS. Pekerjaan sekolah salah itu. Sepakat ya? Nah, kalau yang ketika ya? Sepakat. Tegas kalau W13. Sepakat. Pokoknya nanti Sepakat ya? Pokoknya nanti dalam pelaksanaannya kita mulai. Nanti kita coba upayakan tempel besar-besar supaya kita lihat, ya. Supaya tidak perlu lagi yang dia itu langsung terlihat. Ya. Poin 14. Nah ini juga sering ini. Sepakat itu. Bacakan dulu. Bacakan dulu. Tidak menertawakan siswa yang sedang berusaha ini atau menjelaskan suatu hal. Ini biasa dalam diskusi atau dalam sharing tanya jawab. Ada kasihan temannya yang sementara berargumentasi menyusun kalimat, ada yang lain juga yang menertawai, langsung itu gugup, grogi, ya lupa apa yang disampaikan. Kita sepakat ini ya. Sepakat. Oh, okelah. Agak berat ini. Sepakat. Selama lagi kalau ada temannya yang selama ini pendiam tapi langsung berbicara sendiri langsung. Ya. Oke, kita sepakat ya. 15. Sepakat. Sepakat. Ini kalimatnya masih mau diperbaiki lagi, tapi yang jelas adalah bekerja sama menciptakan suasana yang nyaman. Boleh kita bersenda gurau, tetapi ada batasnya. Boleh kita bercanda, tetapi ada batasnya. Terlebih pada saat kita belajar hindari itu. Oke? Ya. Yang terakhir. Sepakat. Tidak terlalu sepakat ini kalau itu. Tidak sepakat. Tidak sepakat. Poin 16 silakan. Tidak sepakat. Coba baca poin 16. Tidak sepakat. Tidak. Iya Pak. Tidak sepakat. Sepakat. Tidak. Bagaimana dengan ini? Tidak terlalu. Ada di belakang yang kayaknya kurang sepakat ini. Kurang sepakat. Entar yang diam sering suruh sebelumnya. Artinya kalau kita sepakat ini akan ada tindak lanjut dari wali kelas. Kapan kita mulai? Iya Pak. Yang sudah ada, siapa yang akan bertanggung jawab dengan itu, yang belum. Artinya quote-nya ini tidak usah quote yang seperti itu, tapi kita buat kreasi lah quote yang ada. Iya Pak. Kan kalau misalnya quote-nya sudah artinya sudah masuk ke daluarsa, kan bisa diganti. Itu jadi akan seperti itu terus. Tidak usah lagi lah sekolah sampaikan harus beli quote di pasar, tidak. Artinya kita manfaatkan barang yang sudah tidak digunakan tetapi bisa kita gunakan sebagai quote. Mengerti maksud saya ya? Bahkan ada teman-teman yang menggunakan dari apakah itu pakis, atau pakis tau? Palu. Tahu kan? Tahu Pak. Kan jenis pakis ada yang banyak toh? Iya Pak. Iya, yang di hutan yang pakis itu kan itu lain lagi. Tapi silakan berkreasi lah. Itu ada juga yang buat dari bambu, dianyam sedemikian rupa kan itu kreasi juga. Dan itu masuk nilai kewirausahaan juga kalian. Pasti kalau kalian punya kreasi seperti itu ya tentu kami juga akan menilai oh ternyata dia itu kreatif walaupun misalnya mungkin bukan yang buat dari rumah tapi kan sebuah nilai kreatif itu pasti ada. Silakan berpikir lah seperti itu. Poin 16 bagaimana? Ini untuk laki-laki dulu. Saya setuju. Saya setuju Kak saya. Sepakat. Sepakat. Yuk. Yuk. Dari mau kita motor Pak. Johnson. Sepakat. Nah. Artinya gini, kalau
Kalau misalnya ada yang tidak sepakat, makanya kita saling berkolaborasi, pada saling bekerja sama. Mungkin ada yang kurang pas dengan itu, tetapi dengan pelan-pelan mungkin ada yang bisa membantu. Sehingga nantinya dari tidak sepakat kita bisa sepakati bersama. Yang penting artinya kita mampu laksanakan pelan-pelan. Kan ada kami, ada wali kelas, ada kami yang akan saling membantulah, mengingatkan seperti itu. Bisa ya? Bisa Pak. Johnson bagaimana? Katakan sejujurnya. Iyo. Di bawah saya itu lah. Jadi kok tinggi Ya. Bisa. Yang bisa. Nanti saya sepakat kapan kita mulai, nanti Bapak Wali Kelas ya. Iya Pak. Iya. Yang penting jangan tahun depan. Kalau tahun depan kan terlalu lama waktunya. Kalian sudah pergi PKL, siapa yang mau pelihara uang kalau kalian pergi PKL? Toh? Iya Pak. Nanti kan kalau pergi PKL kan gampang kita atur. Siapa tahu bisa saling membantu seperti apa. Jelas tidak ada. Saya kira itu saja kesepakatan yang ada, karena ini adalah kesepakatan kelas, ya, sehingga kita bisa bersama-sama. Artinya kami akan bersama-sama Pak Santo untuk mendampingi, untuk mengingatkan, sehingga bisa kita lakukan hal-hal yang baik. Terus kenapa tidak ada sanksi? Nah, mungkin sanksi akan ada, tetapi dalam bentuk peringatan-peringatan sampai teguran-teguran, sampai mungkin hal yang lebih tinggi dari itu. Tetapi kita hindari, ya. Gitu. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, silakan saling mengingatkan, ya. Itu bukan hanya kami saja, gurumu atau wali kelasmu yang menegur, tetapi saling mengingatkan. Pada saat satu melakukan kesalahan, ya saling mengingatkan, tetapi dengan sopan dan santun. Saya kira itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Atau Pak Santo silakan menambahkan. Kopi hitam Pak? Ya? Kopi hitam? Tidak. Kalau banyak itu tadi kan di sini kan lebih ya. Itu bisa disusun diatur, mungkin berderet toh. Iya Pak. Iya. Misalnya kan selama ini hanya bulan tuh bisa berderet. Sampai di teras yang di belakang itu, mungkin bisa dua berderet. Bagaimana? Atau sebagian dibawa ke ruang guru. Iya Pak. Iya ya, banyak juga ya. Kalau lebih 110 itu ya. Ya kan bisa dibawa ke lab sebagian. Iya. Jadi kalau bunganya dibawa ke lab berarti ya rajin-rajin pergi ke lab. Iya. Dengan cinta. Hah? Bisa hebat lagi bisa. Oke? Pak, Ada lagi? Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. kesepakatan bersama yang kita rancang ini namanya juga kesepakatan. Berarti kita Sepakat. kayak tadi selalu ditawarkan bagaimana setuju sepakat. Kalau misalnya belum setuju pasti akan ada apakah pembatalan atau dibuatkan yang lain. Tapi karena kita sudah sepakat semua, maka berarti kita juga sepakat untuk melakukannya, untuk mengaplikasikannya ke dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, berarti kita dalam hal ini kita sudah punya kesadaran semua untuk bagaimana tujuannya, mulai dari kelas kita memulai datang di sekolah, memulai proses belajar di kelas, dan sampai tujuannya nanti kita akan bisa dapatkan semua ketika kita bisa melakukan apa yang kita sudah sepakati. Kita sekolah tadi sudah katakan, ketika ada teman yang mungkin lupa tentang kesepakatan yang sudah dilakukan, bisa kita ingatkan. Kenapa temannya bisa mengingatkan? Karena kita semua sudah sepakat. Tidak ada lagi yang misalnya Nathan bilang, saya lupa di kantin terlalu lama. Johnson bisa ingatkan, kita sudah sepakat ini sudah
kita mampu melakukannya, terbukti kita sepakat, ya kan? Iya Pak. Ya. Jadi semuanya kembali kepada kita. Dan harapannya karena merupakan kesepakatan bersama kita, maka kita bisa melakukan. Saya kira itu Pak. Yes. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kesepakatan kita untuk kelas 10 TKJ. Nanti akan ada juga kesepakatan dengan kelas lain. Tapi dalam prosesnya nanti itu kita akan mengkolaborasikan semua. Iya. Jangan sampai ada kesepakatan yang bertentangan di kelas ini dengan kelas lain. Ya, kalau ada kesepakatan yang bertentangan dengan kelas ini dan kelas lain, tentu kita akan ambil titik temunya dan kita akan lakukan yang tepat lah seperti itu. Ya, gitu. Kalau misalnya bisa kita lakukan seperti itu. Saya kira ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tanggung jawab. Kita bersyukur untuk anak-anak semua yang telah hadir pada hari ini. Ini adalah wujud tanggung jawab kalian. Tanggung jawab itu ada hubungannya dengan kemandirian. Mandiri artinya mampu mengambil keputusan sendiri. Nah, dengan hadirnya kalian di sekolah ini berarti kalian sudah memiliki tanggung jawab, kalian telah memiliki jiwa disiplin sehingga mampu diaplikasikan nantinya. Kita berharap teman-temanmu yang belum bisa bergabung saat ini mungkin dalam perjalanan, mudah-mudahan tidak ada gangguan kepada mereka sehingga bisa terlambat datang di sekolah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan itu dinamis, ya. Jadi tidak ada itu kehidupan statis. Kehidupan itu dinamis sehingga perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran itu pasti akan selalu ada. Dan itu sebuah keniscayaan, pasti akan terjadi. Kemarin di kelas 10 TKJ kami telah berdiskusi bersama, ada kesepakatan-kesepakatan yang telah kami buat. Kesepakatan-kesepakatan ini yang akan kita lakukan juga di kelas-kelas lain, kelas 10 OTKP, kelas 12 TKJ, kelas 12 OTKP juga seperti itu. Kesepakatan apa itu? Jadi bahasa lain dari kesepakatan itu atau bahasa dulunya itu adalah peraturan. Jika peraturan yang dulu itu mungkin terkesan begitu hanya memang langsung diputuskan dari atas, kami tinggal melanjutkan saja, tetapi sekarang kita buat sedemikian rupa sehingga kesepakatan itu adalah buah pikiran bersama. Artinya kalian anak-anakku dilibatkan dalam membuat kesepakatan yang ada. Nah, dengan adanya pelibatan semua stakeholder yang ada di sekolah, berarti kita memiliki kebersamaan, kita memiliki kolaborasi sehingga apa yang kita putuskan itu adalah keputusan bersama. Bukan keputusan sepihak dari atas atau keputusan sepihak dari kami, tapi keputusan bersama. Disinilah dibutuhkan jiwa kritis dan kemampuan kalian mencerna setiap kesepakatan yang ada. Mungkin hari ini atau besok-besok akan ada pertemuan bersama. Di situ nanti kalian harus kritis. Kritis artinya mampu menelaah dengan baik apakah ini sudah sesuai atau belum sesuai atau tidak sesuai. Jadi itu yang perlu kita pahamkan bersama. Kenapa ini penting? Ini adalah pembelajaran. Pembelajaran buat anak-anakku sekarang sehingga nantinya bisa menjadi pegangan, bisa menjadi landasan untuk melakukan sesuatu. Mungkin kalian belum dalam kapasitas pengambil keputusan, tetapi suatu saat nanti kalau kalian sudah berada pada posisi itu, kalian sudah bisa melaksanakan apa yang telah kita pelajari hari ini dan hari-hari yang akan datang. Jadi sekali lagi, kehidupan adalah sesuatu yang harus dinamis, perubahan itu adalah sebuah hal yang pasti,
kita siap untuk menerimanya. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa seperti apa, tetapi itulah diibaratkan seorang bayi. Pertama dia tidak bisa merangkak, tetapi kemudian dia bisa berangkat, pelan-pelan dia berjalan namun jatuh, akhirnya bisa berjalan, akhirnya bisa berlari, akhirnya bisa melompat. Nah itulah sebuah kehidupan yang harus kita lalui bersama. Halo? Hai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.